Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025, kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 11 dimulai dengan ayat 48. Kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami, berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu sehingga dapat memberikan pengajaran ini dengan tepat dan benar. Mari Tuhan berbicara kepada kami, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif yang saat kami lakukan, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Yohanes pasal yang 11 ayat yang ke-48. Yohanes 11 ayat 48. Saya bacakan untuk kita sekalian. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. If we let him alone like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and nation. Nah, ini sudah berbicara tentang politik ini, ketakutan mereka. Ya. Nah, perubahan sejarah selama 2000 tahun dapat mengaburkan pandangan kita tentang kisah-kisah Alkitab ini. Istilah Farisi memiliki konotasi yang sangat negatif saat ini. Tetapi tidak demikian halnya di Yudea kuno. Nggak seperti itu. Orang Farisi adalah orang-orang yang disiplin, dihormati, dan sangat bermoral. Ya, mereka direkognize di Yudea kuno ini. Nah, jelas tradisionalisme mereka membawa sebagian besar dari mereka kepada kesombongan, arogansi. Namun, beberapa anggota Dewan Yahudi sungguh-sungguh tertarik pada kebenaran. Misalnya Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang menyumbangkan kuburan itu bagi Yesus. Ya, mudah untuk memandang kelompok-kelompok kuno ini sebagai kartun dua dimensi, alih-alih sebagai manusia seutuhnya dengan motivasi yang kompleks. Ya, kita melihat ini, kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki memiliki respons yang umumnya salah terhadap Yesus. Mereka degil, susah diatur, ya, keras kepala, dan sengaja mengabaikan bukti dan penalaran yang baik. Mereka nggak punya nalar yang sehat, akal budi yang baik. Nggak ada mereka. Yohanes 5 ayat 39 sampai 41. Markus 3 22 hingga 30 menceritakan tentang ini. Namun, orang Farisi dan Saduki ini juga cukup konsisten. Mereka memandang Yesus berbahaya. Anak konsisten mereka dalam hal ini. Tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara politik. Walaupun Yesus tidak melakukan kegiatan politik sama sekali. Jelas dia katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini, ya rakyatnya sudah bertempur untuk dia. Jelas dia terpisah dari politik. Tindakan konsili dalam beberapa ayat berikutnya memang keji, tetapi sepenuhnya koheren, mengingat sudut pandang mereka yang konsisten ini. Nah, secara umum, Kekaisaran Romawi membiarkan wilayah taklukan mereka sendiri, memerintah mereka sendiri. Jadi wilayahnya kan ditaklukkan Romawi. Dan mereka memberikan kuasa kepada mereka untuk membentuk pemerintahan mereka sendiri. Tapi di bawah kontrol orang Romawi ya. Namun kebebasan itu harus dibayar dengan kepatuhan secara keseluruhan. Nggak bisa nggak. Jadi bebas memerintah tapi harus taat kepada pemerintah, tunduk taat kepada pemerintahan Romawi. Nah, pajak, akses perjalanan, dan kerjasama diwajibkan. Dan tidak seorang pun
dapat menantang otoritas kaisar. Nggak boleh. Kalau itu terjadi, mereka akan dihancurkan. Ya, sebelum pelayanan publik Yesus telah terjadi beberapa kasus di mana pemberontakan Yahudi ditanggapi dengan perlawanan Romawi yang menghancurkan. Ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki benar dalam asumsi mereka bahwa setiap orang Yahudi yang memimpin pemberontakan terbuka melawan kekuasaan Romawi akan membawa kehancuran bagi orang-orang Yahudi. Inilah dasar pemikiran mereka. Sehingga mereka melihat Yesus ini berbahaya. Karena mereka menilainya secara politik, walaupun tidak. Ya, pada saat yang sama, orang-orang ini akan mendorong gagasan Yesus sebagai pemberontak politik untuk tujuan mereka sendiri. Kenapa untuk tujuan mereka sendiri? Karena mereka melihat popularitas Yesus ini makin hari makin bertambah. Mujizat yang dilakukannya makin hari makin bertambah. Dan terakhir itu adalah tentang kebangkitan Lazarus yang telah meninggal 4 hari. Popularitasnya meningkat. Nah, mereka terdorong. Mereka menjadi kurang populer. Popularitas mereka menurun. Nah, untuk itu mereka memakai taktik seperti ini agar Yesus dibunuh demi kepentingan politik mereka. Ya, mereka sama-sama khawatir. Artinya ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki ini sama-sama khawatir tentang hilangnya tempat tanda petik mereka dalam struktur kekuasaan seperti halnya mereka khawatir tentang pemusnahan rakyat mereka. Ya, gimana kalau organisasi kita ini dihancurkan? Bagaimana kalau tempel dihancurkan? Ya, mereka tahu bahwa menggambarkan Kristus sebagai pemberontak adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk menyingkirkan Yesus. Jadi akal mereka busuk, hati mereka busuk, singkirkan demi kepentingan pribadi. All about themselves, semua tentang mereka. Ya. Dan mereka tetap bersikeras pada klaim itu, meskipun Yesus menyatakan dengan jelas sebaliknya, aku enggak itu loh, enggak terikat dan tidak terlibat dalam kegiatan politik. No, nothing. Yohanes 6 ayat 15, ayat 25 sampai 27 dari Yohanes 6 ini. Nah, sekalipun politik bukanlah inti pelayanan Yesus, seperti yang tertera dalam Yohanes 18 ayat ke-36, kesalahpahaman itulah yang akan digunakan para pemimpin agama untuk menyerang Yesus. Mereka mengumandangkan Yesus sebagai pemberontak dari sisi politik. Kedatangannya yang penuh kemenangan, mujizat demi mujizat yang dilakukannya, justru akan membuat upaya penyebarluasan kebohongan itu semakin mudah. Yohanes 12, ayat 12 sampai 19. Karena pengikut Yesus semakin bertambah, mereka mudah sekali menuduh, loh, dia siap memberontak, pengikutnya sudah begitu banyak. Yohanes 11 ayat 48 adalah ayat penting dalam Injil Yohanes yang muncul segera setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Mujizat ini membuat banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Jelas kok, 4 hari meninggal, sekarang bangkit. Orang mati mendengarkan suaranya. Wow, dia mesti Tuhan. Tetapi juga mendorong para imam kepala dan orang Farisi untuk memanggil orang Sanhedrin. Siapa orang Sanhedrin? Dewan penguasa Yahudi. Gunanya apa? Gunanya untuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Jadi mereka pakai Sanhedrin, dewan ini. Nah, mari kita lihat pemahaman ayat dan interpretasinya dari ayat 48 Yohanes 11 ini. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 48, apabila kita, jadi orang Farisi ini, orang Saduki, ahli Taurat ini, biarkan dia maksudnya Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya. Apabila kita biarkan dia, itu statement yang mereka katakan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Ini kegetiran mereka, ketakutan mereka. Ini menunjukkan ketakutan para pemimpin agama Yahudi ini. Mereka mengakui dengan demikian popularitas Yesus semakin hari semakin bertambah. Ya, dan dampak mujizat-mujizatnya yang tak terbantahkan menyebabkan pengikutnya makin bertambah.
Membangkitkan Lazarus adalah yang paling besar pengaruhnya. Karena belum pernah terlihat dan terdengar oleh mereka bahwa Yesus memerintahkan orang dengan memanggil nama orang yang sudah mati ini, dan orang mati itu bisa mendengar dan bangkit. Dulu waktu angin ribut, terbatas yang menyaksikan, hanya orang yang berada di dalam kapal. Peace I say unto you, tenang dan teduhlah. Sehingga muridnya ini bingung dan sujud menyembah. Siapa engkau? Bahkan alam semesta pun tunduk kepadamu. Ya, mereka menyadari bahwa jika Yesus melanjutkan pelayanannya tanpa hambatan, ia akan mendapatkan banyak pengikut. Sangat mudah. Dan akibat daripada ini dikatakan, dan orang-orang Roma akan datang. Sekarang sudah banyak pengikutnya. Ini cara mereka melihatnya. Inilah inti dari ketakutan politik mereka. Dari pihak Yahudi ini, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat ini, yang mereka takuti adalah bahwa mereka kehilangan pendukung. Mereka kehilangan popularitas dan Yesus bertambah banyak pendukungnya dan popularitasnya. Mereka nggak mau ini. Ya, jadi para pemimpin Yahudi hidup di bawah pendudukan Romawi. Meskipun Roma mengizinkan pemerintahan sendiri, setiap ancaman yang dirasakan terhadap otoritas Romawi atau adanya tanda-tanda pemberontakan apapun bentuknya ditanggapi dengan penindasan brutal. Mereka dihancurin. Sanhedrin, dewan ini, khawatir jika orang-orang Yahudi memuji Yesus sebagai raja, sebagai Mesias, orang Romawi akan menafsirkannya sebagai pemberontakan politik. Tidak ada kaisar selain kaisar yang ada pada mereka. Caesar. Nggak ada. Nah, dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tempat suci kita. Ini kemungkinan besar merujuk pada bait suci di Yerusalem, yang merupakan pusat kehidupan dan identitas keagamaan Yahudi ini. Ya, kehancurannya akan menjadi kerugian besar. Beberapa interpretasi juga memasukkan Yerusalem sendiri sebagai tempat mereka. Nah, bangsa kita katanya. Ini merujuk pada identitas kolektif mereka, otonomi mereka, dan keberadaan mereka sebagai bangsa yang berbeda dengan hukum dan praktek keagamaan mereka sendiri di bawah kekuasaan Romawi. Mereka khawatir bahwa tindakan keras Romawi akan menyebabkan kehancuran total struktur nasional dan keagamaan mereka. Karena Yesus bertambah akan popularitasnya. Ya. Nah, key themes and nuances-nya seperti apa? Tema dan nuansa utamanya seperti apa? Kita lihat di sini ada persoalan politik versus spiritual. Dari pihak Yahudinya ini diajukan persoalan politik. Dari Yesus ini spiritual kok. Para pemimpin Yahudi, khususnya kaum Saduki yang sangat dekat dengan kekuasaan Romawi, terutama berfokus pada mempertahankan status quo dan posisi otoritas mereka sendiri. Mereka ingin pertahankan ini. Meskipun mereka mengakui tanda-tanda mujizat Yesus, ketakutan utama mereka adalah destabilisasi politik dan hilangnya kekuasaan serta hak istimewa mereka yang diberikan pemerintah Roma kepada mereka. Nah, mereka memproyeksikan motivasi politik kepada Yesus. Meskipun ia berulang kali menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Nah, kita lihat Kayafas, imam besar agung pada tahun itu dikatakan bernubuat, dan ini ironi dalam nubuatan ini. Kenapa? Ironi dalam nubuatan itu karena tidak disengaja dia bernubuat. Karena tujuannya adalah untuk membunuh Yesus secara politik. Tapi dia bernubuat yang menggenapi apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi ironi utama dari pernyataan ini adalah bahwa dengan mencoba mencegah Yesus untuk menimbulkan intervensi Romawi, mereka justru memicu apa? Memicu peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan orang Romawi menghancurkan Yerusalem dan bait suci pada tahun 70 Masehi. Lebih lanjut, Kayafas, imam besar, kemudian mengucapkan pernyataan nubuat dalam Yohanes 11 ayat 49 dan ayat 50. Segera akan kita baca. Meskipun tanpa disadarinya
bahwa lebih baik, dia mengatakan, Kayafas mengatakan bahwa lebih baik satu orang, yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya. Mereka mengertikannya lain daripada apa yang diartikan oleh Tuhan. Hal ini tanpa disadari merujuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, ini luar biasa sekali. Para artis mencoba melukiskan tentang pengorbanan Yesus ini, tentang efek dan rasa sakit daripada dosa itu. Bagaimana ya cara menggambarkan efek dan rasa sakit daripada dosa? Tidak ada satu orang artis pun di seluruh dunia ini yang mampu menggambarkan efek dan rasa sakit dosa ini secara sempurna. Namun Allah sanggup. Pandang salib. Itulah efek dan rasa sakit daripada dosa. Menyebabkan Yesus terpaku di sana. Ya. Mereka takut kehilangan kendali. Sanhedrin memandang Yesus sebagai ancaman bagi otoritas mereka dan hubungan mereka yang telah diseimbangkan dengan Roma. Mereka dapat kesempatan khusus memerintah, memilih bukan memilih di dengan memiliki seorang imam besar, tapi imam besar ini bukan ditunjuk oleh mereka tapi ditunjuk oleh orang Romawi. Biasanya dalam perjanjian lama, imam besar ini memerintah seumur hidup sampai mati dan diganti. Yesus imam besar kita tidak mati-mati, jadi nggak diganti-ganti. That's it. Sedangkan imam besar Kayafas ini ditunjuk. Dia orang Saduki. Ditunjuk oleh pemerintah Romawi. Nah, mereka percaya bahwa mereka bertindak untuk melindungi bangsa dan tradisi keagamaan mereka. Ya, orang Sanhedrin ini. Tetapi pada kenyataannya kepentingan pribadi dan ketakutan mereka membutakan mereka terhadap identitas dan misi Yesus Kristus yang sejati. Mereka buta. Mereka nggak bisa, sekalipun itu tertulis dalam kitab Taurat dan mereka baca. Mereka buta. Benar kata Yesus, mata melihat, tidak melihat, telinga mendengar, tapi tidak mendengar. Hati mereka telah bebal, berat, syarat dengan tipu muslihat sendiri. Berbeda dengan kerajaan Yesus. Kerajaan Yesus bukanlah kerajaan duniawi dan politis, bukan. Melainkan kerajaan rohani. Ketidakmampuan atau keengganan para pemimpin Yahudi untuk memahami perbedaan ini membuat mereka mengutuk Yesus. Intinya, Yohanes 11 ayat 48 menyoroti tekanan politik dan ketakutan yang intens yang memotivasi para pemimpin Yahudi untuk berkomplot melawan Yesus. Yang pada akhirnya berujung pada penyalipannya. Nah, mereka percaya bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan bangsa mereka. Tetapi tindakan mereka secara tidak sengaja menggenapi nubuat dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran yang justru ingin mereka hindari. Tahun 70 Masehi, tempel itu dihancurin. Yohanes 11 ayat 49, kita lanjut. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa." And one of them, Caiaphas, being high priest that year, said to them, "You know nothing at all." Kamu nggak tahu apa-apa nih. Nah, mereka yang familiar dengan penjelasan perjanjian lama tentang imamat agung, kita bisa baca itu dalam imamat agung, akan memperhatikan bahwa Kayafas digambarkan memegang gelarnya pada tahun itu. Imam besar, dengarkan baik-baik, imam besar seharusnya diangkat seumur hidup. Tertulis dalam kitab Bilangan. Bilangan. Pasal 35 ayat 25. Bilangan 35 ayat 25 yang mengatur tentang pengangkatan imam besar. Kitab Imamat ya. Kitab Bilangan maksud saya. Kitab Bilangan 35 ayat 25. Meskipun kekaisaran Romawi bersedia
membiarkan wilayah taklukannya memerintah sendiri, mempunyai daerah otonomi, sampai batas tertentu. Tidak 100% otonomi. Maka mereka sampai batas tertentu. Mereka tidak menyukai gagasan penduduk setempat memegang terlalu banyak kekuasaan. Jadi otonomi mereka terbatas. Maka mereka mengangkat imam besar mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Jadi imam besar ini diangkat oleh orang Romawi. Menyalahi bilangan 35 ayat 25 di mana imam besar itu diangkat dan itu berlaku seumur hidup sampai dia mati sebelum diganti. Ya. Meskipun kekaisaran Romawi bersedia membiarkan wilayah taklukannya memerintah sendiri sampai batas tertentu, sekali lagi, mereka tidak menyukai gagasan penduduk setempat memegang terlalu banyak kekuasaan. Karena itu mereka mengangkat imam besar mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Kayafas adalah salah satunya. Kayafas ini adalah seorang Saduki yang tidak sependapat dengan interpretasi unik kaum Farisi tentang Yudaisme. Ya, dia bertentangan terus nih antara Saduki dan Farisi ini. Yang ia sependapat adalah kekhawatiran mereka atau setidaknya klaim mereka bahwa Yesus merupakan jenis ancaman yang mungkin ditanggapi Roma dengan kekerasan. Mereka nggak lihat bahwa kerajaan itu berbeda, bukan kerajaan duniawi, kerajaan rohani. Kekhawatiran yang sama besarnya adalah bahwa gangguan Yesus melalui pengajaran dan mujizatnya dapat menyebabkan orang Romawi mengguncang posisi kekuasaan mereka. Yohanes 11:48 tadi. Karena pengikutnya menjadi banyak, ya, supporternya makin bertambah, popularitasnya pun meningkat. Ini berbahaya. Jadi mereka melihat dari sisi kacamata politik. Karena itu Yesus harus mati. Nah, dalam drama atau sastra, Kayafas sering digambarkan sebagai sosok yang arogan, ya, sombong banget, kejam, dan pendendam. Itu karakter Kayafas yang digambarkan, ya, dalam sastra-sastra Yahudi pada zaman itu. Nah, kitab suci tidak banyak bercerita tentang kepribadian dari Kayafas ini. Namun dalam kasus ini, Kayafas berbicara kepada dan menghina. Dia berbicara kepada kaum dewan ini, orang Sanhedrin, dan menghina mereka. Ya, seluruh dewan yang terdiri dari orang-orang yang konon terpelajar. Kamu nggak ngerti apa-apa, katanya. Wow, orang-orang terpelajar katakan kamu nggak ngerti apa-apa. Sebagai pemimpin nominal, kelompok yang dengan sengaja memutarbalikkan keadilan agar Yesus dibunuh. Dia kejam. Ia menjadi sasaran kritik semacam itu. Hanya sedikit dari apa yang dicatat dari Kayafas dalam perjanjian baru tentang reputasinya yang merendahkan dan sangat sombong itu. Nah, Yohanes 11 ayat 49 adalah ayat penting dalam kitab Injil Yohanes ini, di mana Kayafas, imam besar, menyampaikan pernyataan yang mengandung makna sinis dan egois, sekaligus nubuat yang mendalam tanpa ia sadari. Begini cara pemahamannya. Nah, kita lihat dulu ya konteks langsung. Tujuan Kayafas apa? Ketakutan akan intervensi Romawi. Ini ketakutan dia. Nah, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus dari kematian selama 4 hari. Sudah pasti mati. Sudah diam di kuburan 4 hari. Yang menyebabkan banyak orang percaya kepadanya. Kepada Yesus. Karena dia membangkitkan orang sudah 4 hari mati. Para pemimpin agama Yahudi, kaum Sanhedrin, termasuk Kayafas, orang Saduki, khawatir dengan popularitas Yesus yang semakin meningkat. Berarti kekuasaan otonomi mereka dapat berkurang secara garis politik. Nah, mereka khawatir jika Yesus terus mendapatkan pengikut sebanyak itu bahkan bertambah popularitasnya dengan demikian bertambah supporternya dan pengikutnya, penguasa Romawi pada akhirnya akan menganggapnya sebagai pemberontakan politik. Itu dari kaca mereka yang akan menyebabkan intervensi Romawi, hilangnya kekuasaan mereka dan kemungkinan kehancuran bangsa mereka sendiri. Yohanes 11 ayat 48 tadi.
Ya. Jadi mereka memanfaatkan politik yang ada. Kayafas yang frustrasi dengan keraguan-raguan para pemimpin lainnya langsung ke pokok permasalahan. Dia katakan, kamu tidak tahu apa-apa tadi yang kita baca. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11 ayat 50 tadi. Dari perspektifnya, dari perspektif Kayafas ini, Yesus adalah ancaman politik dan mengorbankan satu orang yang dimaksud adalah Yesus merupakan solusi pragmatisnya, solusi strategisnya, ya, solusi sangat praktis, kira-kira gitu, untuk mempertahankan posisi mereka sendiri, baik suci yang ada di Yerusalem dan betapa kecilnya otonomi nasional yang mereka miliki di bawah kekuasaan Romawi. Kalau ini hilang, mereka nggak berarti apa-apa lagi. Nah, keputusan itu dingin dan penuh perhitungan berdasarkan kepentingan pribadi dan pelestarian politik. Apa sih makna nubuat yang lebih dalam kalau kita tinjau dari kacamata Allah, dari maksud Allah itu sendiri? Jadi jangan kita melihat daripada yang menyampaikan nubuat yang kebetulan ini, yaitu dari Kayafas, coba kita lihat daripada si penerima, yaitu Allah yang mendengar ucapan Kayafas itu sendiri. Nubuatnya tidak disengaja, itu tahu. Nah, Yohanes segera mengklarifikasi pernyataan Kayafas dalam ayat-ayat berikut, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, bukan dari diri Kayafas sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, boleh dikatakan tanda petik, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk, dengarkan nih, untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ini kan maksud Allah diluruskan oleh Rasul Yohanes. Nah, kita melihat juga di sini dalam penafsiran nubuatan itu ada kedaulatan Allah. Maksudnya bagaimana? Ini adalah demonstrasi kedaulatan Allah yang kuat. Bahkan melalui mulut orang yang korup dan egois seperti Kayafas. Allah dapat menyampaikan kebenaran absolut yang mendalam dan menggenapi tujuan ilahinya. Bahwa Yesus harus mati untuk membayar upah dosa manusia. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, Kayafas bermaksud menghukum mati Yesus. Bukan karena alasan rohani, tapi karena alasan politik. Dari kacamata Kayafas. Tetapi dengan melakukannya, ia tanpa sadar berbicara tentang misi sejati Yesus. Mati sebagai korban bagi dosa-dosa umat manusia. Ini dari kacamata Allah, dia lihat perkataan itu, oh ya, ini sudah cocok dengan apa yang Allah rancangkan. Artinya Allah memegang kendali sepenuhnya, bahkan dari orang yang berniat jahat kepada Yesus dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk menggenapi atau menyampaikan pesan ilahi. Kedai Biliam tuh dari mulut keledai pun Allah dapat menyampaikan pesannya. Nah, sekarang kita lihat juga penafsiran berikutnya dari nubuatan yang tidak sengaja oleh Kayafas ini adalah penebusan dan kesatuan. Kita baca tadi di dalam Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Satu orang, satu bukan dua. Satu orang, siapa? Yesus memang akan mati untuk bangsa. Bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi untuk semua anak Allah yang tercerai-berai, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, ini dilempengkan, diluruskan pengertiannya oleh Rasul Yohanes, sedangkan Kayafas tidak melihat seperti ini. Ya, jadi untuk mempersatukan semua anak Allah yang tercerai-berai, baik Yahudi maupun non-Yahudi, untuk dikumpulkan menjadi satu melalui kematiannya yang bersifat menebus mereka. Nah, pernyataan sinis Kayafas dengan sempurna merangkum rencana keselamatan ilahi meskipun ia tidak memiliki pemahaman rohani tentangnya. Disinilah kita melihat apa? Kedaulatan Tuhan. Wow. Ironinya apa?
Ada ironi yang mendalam tentang kenyataan bahwa imam besar yang perannya adalah mewakili Allah bagi umatnya tanpa sadar menubuatkan kebenaran inti dari rencana penebusan Allah. Sementara pada saat yang sama merencanakan untuk membunuh orang yang akan menggenapinya. Ya, dia nggak sadar. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 49 menunjukkan benturan antara motif manusia dan kehendak ilahi. Ada benturan di sana. Kita lihat pandangan Kayafas dan pandangan Tuhan. Kayafas didorong oleh rasa takut dan kepentingan politik menganjurkan kematian Yesus untuk melindungi kepentingannya sendiri. Ini kan jahat. Namun melalui jabatannya sebagai imam besar, Allah menggunakan firman-Nya untuk mengungkapkan tujuan penebusan yang lebih dalam dari kematian Yesus yang penuh pengorbanan demi keselamatan dan persatuan semua orang percaya yang tercerai-berai. Jadi artinya baik Yahudi maupun non-Yahudi. Mesti saya minum dulu. Yohanes 11 ayat 50. Dikatakan oleh Kayafas seperti berikut. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini kan tujuan politik. Dengan satu deh yang mati, Yesus daripada semua bangsa binasa. Nah, nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people and not that the whole nation should perish. Sekali lagi, Kayafas menghina pemahaman pendengarnya. Lu nggak ngerti ya? Dia bilangnya sama orang Sanhedrin yang adalah kaum terpelajar ini. Para pendengar itu kebetulan terdiri dari sesama pemimpin dan cendikiawan tertulis dalam Yohanes 11 47 sampai 49. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang membuat Kayafas memiliki reputasi yang sangat buruk dalam fiksi dan drama populer. Menghina kaum terpelajar, sombong, arogansinya tinggi banget. Ya, ia sering digambarkan sebagai orang Farisi yang stereotip, sekalipun dia orang Saduki. Ya, jadi ia sering digambarkan sebagai orang Farisi yang stereotip, ironis, karena ia seorang Saduki dan tidak menganut interpretasi Farisi yang kaku terhadap kitab suci Yahudi. Dia memiliki pengertian yang lain, dia nggak kaku. Terjadi perbedaan kalau kita lihat belajar tentang kedua grup ini, orang Farisi dan orang Saduki, dalam menafsirkan tentang malaikat dan menafsirkan tentang kebangkitan orang mati. Mereka berbeda. Ia diangkat ke jabatannya, siapa yang diangkat ke jabatannya? Kayafas, oleh orang Romawi. Meskipun mungkin saja orang Yahudi secara informal menganggap orang lain seperti Hanas, kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang keenam, Yohanes 18 ayat 13, sebagai pemimpin rohani mereka yang sesungguhnya. Jadi orang Yahudi itu sendiri tidak melihat Kayafas sebagai pemimpin rohani mereka, imam besar mereka, tapi Hanas. Ya, Kayafas ini ditunjuk oleh pemerintah rohani, pemerintahan Romawi, pemerintah rohani, pemerintahan Romawi. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi khawatir bahwa ajaran Yesus adalah ajaran sesat. Ya, mereka khawatir Yesus akan menyesatkan orang-orang dari apa yang mereka anggap sebagai pendekatan terbaik terhadap hukum-hukum Allah dan firman-Nya. Tentu saja mereka juga mungkin lebih khawatir akan ancaman Yesus yang akan meruntuhkan otoritas dan uh, reputasi mereka. Yohanes 11 ayat 48. Sikap keras kepala itu tetap ada bahkan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat besar. Yang terakhir adalah kebangkitan Lazarus. Yohanes 11, 43 dan 44. Mereka menolak untuk percaya. Itu sudah ada di dalam hatinya. Apapun yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai bukti ia adalah Mesias, ia adalah anak Allah, ditolak mentah-mentah. Orang Saduki, termasuk Kayafas, jauh lebih khawatir tentang dampak politik Yesus.
orang Farisi tentang ancaman mereka karena kehilangan popularitas. Ya, dalam sejarah yang belum lama ini, keresahan orang Yahudi dianggap dengan kekuatan penuh militer Romawi, ditanggapi dengan kekuatan penuh militer Romawi. Dalam pengertian ini, para pemimpin agama ini benar ketika khawatir bahwa kemarahan Romawi dapat mengakibatkan kehancuran total budaya mereka. Bisa jadi. Mereka mengabaikan fakta bahwa Yesus tidak mengambil alih kekuasaan politik. Sama sekali tidak. Waktu dia ditangkap, dia masih ulang tentang perkataan itu. Ya, tertulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 25 hingga 27. Dan akan membesar-besarkan resikonya sebagai seorang pemberontak terhadap Roma agar ia dapat dibunuh. Yohanes 11 ayat 53. Nah, ketakutan mereka, kedatangannya yang penuh kemenangan di kemudian hari membuktikan sebagian ketakutan mereka benar. Seandainya Yesus menginginkannya, maka melalui popularitasnya yang semakin bertambah, orang-orang siap untuk mengikutinya. Iya, telah kita bicarakan tadi. Dengan bertambahnya popularitasnya, supporternya pun bertambah. Dan ini berbahaya dari sisi politik terhadap orang-orang Farisi dan Saduki ini. Ya. Kekhawatiran dan pernyataan Kayafas keduanya bersifat profetik. Kematian Yesus sesungguhnya dimaksudkan sebagai pengganti kematian orang berdosa. Pengorbanannya yang tunggal mencegah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Jadi Allah melihat kematian Yesus sebagai hal untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya. Adalah bagi Kayafas kematiannya ini agar jangan umat Yahudi dan bait Allah ini dihancurkan oleh pemerintahan Romawi. Nah, sayangnya kekhawatiran tentang Roma yang akan menghancurkan Israel juga akan menjadi kenyataan. Penjarahan Yerusalem terjadi pada tahun 70 Masehi, termasuk penghancuran bait suci. Ada dalam Ibrani 8 ayat 13. Ibrani 8 ayat 13 tentang penghancuran bait suci di Yerusalem ini. Tahun 70 Masehi. Ya, akan terjadi sebagai akibat dari pemimpin Yahudi yang mendorong umat mereka untuk menantang Roma. Mereka mendorong untuk menantang Roma. Bukan karena Yesus. Karena itu terjadi belakangan. Pada tahun 70 Masehi. Yesus disalibkan bukan pada tahun 70 Masehi. Awal. Ya, daripada permulaan penghitungan tahun Tuhan ini. Seperti yang kita kenal hari ini tahun 2025. Nah, Yohanes 11 ayat 50 adalah ayat penting dalam Injil Yohanes yang muncul dalam konteks diskusi Sanhedrin, yaitu Dewan Penguji Yahudi, tentang apa yang harus dilakukan terhadap Yesus setelah ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa sih yang mesti dilakukan karena popularitasnya semakin meningkat? Artinya supporternya semakin meningkat. Nanti kekuasaannya akan meningkat. Harus bikin apa? Tanya kepada orang Sanhedrin. Mujizat ini membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Itu fakta. Tetapi juga membuat khawatir para pemimpin agama yang takut kehilangan kekuasaan mereka dan memicu intervensi Romawi. Nah, mari kita lihat penafsirannya. Sang pembicara dan maksudnya di sini siapa nih? Kayafas, sang pembicara, imam besar. Kata-kata ini diucapkan oleh Kayafas yang merupakan imam besar pada tahun itu. Ia adalah seorang Saduki dan perhatian utamanya adalah menjaga stabilitas politik Yudea di bawah kekuasaan Romawi dan mempertahankan otoritas Sanhedrin. Itu tugasnya dari Kayafas. Nah, kemanfaatan politiknya bagaimana? Niat Kayafas murni pragmatis dan mementingkan diri sendiri. Ia percaya bahwa Yesus menimbulkan terlalu banyak masalah dan menarik terlalu banyak perhatian yang dapat menyebabkan tindakan keras Romawi yang akan menghancurkan bangsa mereka dan para pemimpin agama mereka. Alasannya adalah lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa.
Jadi dia marahin orang-orang Sanhedrin ini, kaum terpelajar ini, dengan menggunakan kata-kata ini. Nah, ia memandang Yesus sebagai ancaman bagi tatanan yang telah mapan dan percaya bahwa melenyapkan Yesus adalah kejahatan yang diperlukan untuk melindungi posisi mereka dan bangsa mereka dari murka Romawi. Nah, makna nubuat yang lebih mendalam itu seperti apa? Kita tahu nubuat ini adalah nubuat yang tidak disengaja oleh Kayafas. Injil Yohanes segera mengklarifikasi pernyataan Kayafas ini. Bahwa hal itu, ini ya yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ini merupakan aspek krusial dari penafsiran tersebut. Yesus akan mati. Sementara Kayafas berbicara karena ketakutan dan kebencian politik hatinya yang jahat, Allah menggunakan posisinya sebagai imam besar untuk tanpa disadari menyampaikan kebenaran yang mendalam tentang kematian penebusan Yesus Kristus ini. Kita lihat sekarang penebusan dan pengorbanan seperti apa. Satu adalah lebih baik tadi katakannya satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tetap aja dia berbicara tentang pengorbanan di sini ya. Penebusan dan pengorbanan. Tapi dalam konteks yang berbeda. Dari baik Yesus ini mati. Satu. Ya. Bagi bangsa kita daripada seluruh bangsa ini dimusnahkan. Yaitu melalui orang Romawi. Karena dia menganggap ini sebagai pemberontakan. Baik satu inilah daripada semuanya. Tanpa dia sadar bahwa Yesus melakukan dalam intervensi ilahi. Jadi di sini memiliki makna teologis yang lebih mendalam. Melampaui kalkulasi politik Kayafas. Dia nggak ngerti tentang itu. Ini merupakan gambaran penebusan dosa pengganti Yesus. Di mana ia, Yesus, sebagai korban yang sempurna. Anak domba Allah yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Akan mati untuk dosa-dosa umat manusia, sehingga dapat mencegah kebinasaan rohani kekal di neraka. Nah, mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai, dikatakan juga. Yohanes menguraikan lebih lanjut nubuat di ayat 52 dengan menyatakan bahwa Yesus akan mati bukan untuk bangsa itu saja. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai seluruh dunia. Ini menyoroti cakupan universal korban Yesus yang mencakup bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua orang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang menyatukan mereka, mengumpulkan dan menyatukan mereka ke dalam satu keluarga Allah, umat Kristen. Nah, signifikansi dalam teologi Kristen itu bagaimana? Kita melihat adanya kedaulatan ilahi. Kedaulatan ilahi. Bagian ini dengan kuat menggambarkan kedaulatan Allah. Iya, sudah kita lihat. Karena ia menunjukkan bagaimana Allah dapat menggunakan bahkan niat jahat manusia. Seseorang seperti Kayafas yang memiliki niat yang jahat dalam hatinya. Untuk menggenapi rencana ilahi. Rencana ilahinya. Jadi dia menubuatkan ini. Dan nanti dia memakai Yudas untuk menyerahkan Yesus. Ya, intensi mereka jahat, tapi ini untuk menggenapi firman Tuhan. Kayafas berusaha untuk menghancurkan Yesus untuk tujuannya sendiri. Yudas ingin menghancurkan Yesus, menjual Yesus untuk kepentingannya sendiri, mendapatkan uang 30 keping uang perak, dua-duanya kepentingan diri sendiri. Tetapi perkataan Kayafas pada akhirnya berfungsi untuk menyatakan hakikat misi Yesus. Yudas menyesal, hanya batas penyesalan dari seorang manusia, tapi tidak membawa kesedihan ilahi yang membawa dia kepada pertobatan. Tidak pada Yudas. Petrus membawa kesedihan ilahi menyebabkan dia bertobat dan diterima kembali oleh Yesus. Sekarang kita membayangkan salibnya akibat daripada perlakuan Kayafas dan Yudas kalau mau ditambahkan. Yohanes 11 ayat 50 adalah pernyataan kenabian kunci yang menunjukkan langsung kepada salib sebagai sarana keselamatan. Hal ini menyoroti bahwa kematian Yesus bukanlah suatu peristiwa acak, oh tidak, melainkan suatu pengorbanan yang diperlukan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah. Before the foundation of the world. Sudah tahu ini. Kesatuan dalam tubuh Kristus.
dimaksudkan dimasukkannya, maaf, dimasukkannya ungkapan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, menekankan kuasa pemersatu melalui salib Kristus. Salib inilah yang mempersatukan anak-anak Allah di seluruh dunia yang tercerai-berai, yang mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang ke dalam satu tubuh melalui iman kepada Kristus. Intinya, Yohanes 11 ayat 50 adalah contoh ironi ilahi yang luar biasa. Dimaksudkan jahat, tapi diartikan secara rohani mengenapi hukum Allah. Seseorang yang didorong oleh rasa takut dan keinginan untuk mempertahankan kekuatannya sendiri tanpa disadari menyatakan kebenaran terdalam dari rencana penebusan Allah. Bahwa Yesus, dia yang tidak bersalah, akan mati untuk keselamatan banyak orang, dan dalam menyelamatkan mereka yang terhilang melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus justru mempersatukan semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Kamu telah selesai menyampaikan pengajaran ini. Biarlah Engkau melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami dan mereka yang mendengar melalui YouTube sehingga namamu dipermuliakan. Terima kasih, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada saatnya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Los Angeles, saya Harili, mohon diri. Shalom.